Apa yang terjadi di bangsa kita ini adalah konsep intelijen. Buat masalah, ciptakan reaksi, dan berikan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Tadi sebelum maghrib saya melihat video Abraham sama Speak Up yang narasumbernya adalah Henry Satrio, menceritakan tentang Pilpres 2024 dengan strategi masing-masing koalisi. Dari perbincangan mungkin lebih kurang 45 menit. Tadi saya ikuti sampai adzan maghrib, dan sementara saya berkesimpulan saat ini, kesimpulan untuk saat ini ya. Jadi memang idealisme saat ini tidak bisa disalurkan melalui partai politik yang ada saat ini. Karena dengan saya sambungkan dengan video-video lain, referensi-referensi lain, dan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang ada, memang saya berkesimpulan bahwa partai politik di negeri ini saat ini hanya dijadikan alat untuk memenuhi nafsu kekuasaan. Retorika-retorika mulia, ucapan-ucapan mulia, bahasa-bahasa mulia, setidaknya itu adalah alat untuk mendapatkan kekuasaan, untuk memperlancar agar kekuasaan itu didapat. Nah, dengan retorika-retorika mulia, dengan kata-kata mulia itu, banyak orang yang dengan modal husnudzon terperangkap, kena perangkapnya. Tapi jika kita melihat antara mulut dan perbuatan serta fenomena yang terjadi berbeda, maka kita akan muncul nilai-nilai kritis. Dan disitulah pertarungan sesungguhnya. Orang yang mencari kekuasaan itu setidaknya paling ujungnya adalah kegagalan, paling negatifnya ya. Positifnya adalah dia berhasil mencapai kekuasaannya. Akan tetapi bagi orang yang menikmati pertarungan para pencari kekuasaan itu adalah mereka terpolarisasi. Ada orang yang mendukung A, misalnya yang bertarung itu A dan B. Ada yang mendukung A, ada yang mendukung B. Saat bertarung A dan B ini mencari kekuasaan, itu mereka dengan kalimat-kalimat mulia semua. Mungkin di satu sisi ada yang mencari kelemahan masing-masing untuk mendapatkan dukungan, untuk mendapatkan simpatik dari grassroots-nya, dari akar rumput, dari yang dibutuhkan untuk mendukung. Tapi ujung-ujungnya adalah mereka yang bertarung adalah apa? Ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Nah, setelah dirinya tidak berkuasa, maka yang berkuasa ingin agar kekuasaannya itu tidak ada yang mengganggu. Caranya apa? Mengakomodir orang yang kalah tadi berkompetisi. Makanya saya berkesimpulan di negeri ini saat ini miris. Kadang-kadang ada yang bawa agama, kadang-kadang ada yang bawa atas nama NKRI harga mati dan lain sebagainya. Tapi dengan mengambil referensi dari para pengamat politik, daripada para analis politik saat ini, kekuasaan hanyalah dijadikan partai politik
sepertinya memang dijadikan alat untuk mencari kekuasaan, untuk memenuhi nafsu kekuasaan masing-masing. Retorikanya mulia-mulia banget. Apa yang diucapkan, kalimatnya kalimat benar semua. Demi NKRI, demi rakyat, demi lain sebagainya lah. Tapi benar-benar kita tidak merasakan bahwa mereka itu mengedepankan kejujuran, tapi mereka hanya mengedepankan strategi-strategi bagaimana caranya untuk memenangkan, untuk mendapatkan kekuasaan itu. Agama sepertinya dilewati saja. Agama yang sejatinya mengajarkan kebenaran, mengajarkan kebaikan, sepertinya dinomorduakan karena dengan agama kadang-kadang mereka terganggu dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh agama. Mereka terganggu akhirnya mengenyampingkan agama demi kekuasaannya agar kekuasaannya itu didapat. Kejujuran adalah harus dijalankan, tapi orang politik, mohon maaf, itu orang politisi-politisi yang berkecimpung dalam politik, itu adalah yang penting saya berkuasa dulu. Entah itu saya dapatnya dari kejujuran atau ketidakjujuran, itu nanti dalilnya bisa dicarikan. Makanya Rasulullah SAW sudah memberi peringatan kepada kita. Jika ulamanya sudah rusak, maka rusaklah seluruhnya. Karena ulama adalah yang mempunyai fatwa. Maka kekuasaan butuh kelancaran untuk mempertahankan kekuasaannya. Maka banyak penguasa yang bergening dengan para ulama agar bisa melindungi kekuasaannya. Padahal kita kalau mengambil ibrah dari para nabi itu semuanya ada perlawanannya. Nabi Dawud raja, ada musuhnya. Nabi Sulaiman raja, ada musuhnya. Kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim penguasa, ada lagi musuhnya Namrud. Nabi Musa nabi plus penguasa, musuhnya siapa? Fir'aun. Ya, jadi semuanya adalah mempunyai perlawanan terhadap kemungkaran, kezaliman, kebatilan. Nabi Muhammad pun iya. Nabi Muhammad itu pemimpin, penguasa. Kemudian Nabi juga melawan siapa? Pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi hidup ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, adalah untuk ideal. Hidup ini adalah untuk ideal. Idealisme harus kita lakukan dalam kehidupan. Sekali lagi, karena saya ini channel politik, tapi partai politik di negeri ini sepertinya tidak bisa untuk menyalurkan idealisme kita. Partai politik saat ini yang dihuni oleh para politisi-politisi saat ini sepertinya, sekali lagi, sepertinya tidak bisa untuk menyalurkan idealisme-idealisme. Idealisme itu apa sih? Yaitu kesempurnaan. Idealisme itu langkah kita yang diharapkan kesempurnaannya. Ya, kesempurnaan dalam kesempurnaan makhluk. Tidak mencapai kesempurnaan milik Tuhan. Ya, jadi idealisme itu kan berarti bagaimana caranya kita gigih, kita kokoh menjalankan kebaikan-kebaikan dengan niat yang baik dan tujuan yang baik. Berpolitik sesungguhnya, kalau kita merujuk pada yang disampaikan Kiai Haji Sukron Makmun, adalah sesungguhnya baik. Bagaimana kita mendapatkan kekuasaan, akan tetapi mendapatkan kekuasaannya itu dengan cara yang halal dan thayyib. Bagaimana kita diatur perang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah juga berpolitik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi aturan dalam peperangan
karena peperangan itu melawan musuh agar kita berkuasa tidak diganggu? Ya. Akan tetapi perlawanannya adalah dengan ada aturan-aturan yang baik. Contoh, bagi perempuan, anak kecil dilarang mengikuti peperangan atau kita perangi, itu dilarang. Itu kan sangat mulia banget, bukan kayak seperti saat ini apa yang dilakukan seperti misalnya Israel membombardir entah kecil, entah tua, entah muda, entah pria, entah wanita. Nah, makanya jika kita mau menyalurkan idealisme kita baik dalam berpolitik maupun dalam bingkai yang lain, maka harus didasari dengan agama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini di negeri ini, dengan melihat fenomena-fenomena yang ada, bagaimana para analis politik menyatakan bahwa mereka bahkan memaklumi bahwa kehidupan politik di negeri ini ya saat ini seperti itu, bahkan mungkin dunia juga seperti itu. Nah, kita abai berarti di sini. Kita berarti mengikuti hawa nafsu, bukan nafsu kita dikontrol oleh wahyu. Jadi kita prihatin dengan mayoritas Islam yang ada di negeri ini, tapi nilai-nilai Islam justru dijauhkan. Sekali lagi malah bahkan Islam dijadikan alat fobia, alat ketakutan untuk menakut-nakuti orang. Jika Islam tegak, maka akan bla 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 bla. Jika orang yang semangatnya Islam, maka itu identik dengan radikal, dengan teroris dan lain sebagainya. Ya mau ngambilnya siapa rujukannya? Kalau kita berislam, rujukannya Rasulullah, Quran, hadis, dan keilmuan-keilmuan yang bersanad, insya Allah tidak. Siapapun kita, kalau kita membawa nama Islam, maka rujukannya adalah harus Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma ulama. Ya kita tidak bisa menafsiri agama dengan semau kita. Dan sudah ada terdaftar di kitab-kitab para ulama salaf menjelaskan ada yang namanya fikih siasah, fikih berpolitik untuk mengatur kita berpolitik, ada tuh fikih siasah, fikih politik. Ya, jadi di Islam itu lengkap, tapi kita sebagai orang Islamnya tidak mau mengenalkan Islam yang sebenarnya. Bahkan orang yang berkompeten seharusnya menyampaikan aturan-aturan Islam yang benar, malah justru menakut-nakuti orang agar juga jangan membawa-bawa nama Islam. Padahal masalah toleransi, Islamlah paling terdepan untuk masalah toleransi. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan jika ada tetangga kita Muslim, kemudian ada tetangga kita kafir, kita punya makan berlebihan, ada tetangga kita yang kafir mati, kemudian karena kita tidak respect terhadapnya dengan tidak memberi makan kepadanya yang kelaparan, tetangga kita yang kafir kelaparan, maka kita dosa besar. Kurang apa toleransinya Islam? Jadi sekali lagi, saya miris dengan saya jalan orang euforia tentang menikmati kemerdekaan ini dengan lomba, dengan karnaval, ya itu bagus untuk syiar. Tapi saya mendorong para elit yang di sana agar takut sama Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian dan kita semuanya takut kepada Allah. Agar mulut kita tidak jauh dari perbuatan kita tidak jauh dari apa yang kita ucapkan. Sekali lagi, sejatinya memang politik itu nakiroh ya, umum. Jadi politik itu bisa baik, bisa buruk, tergantung politisinya. Tapi saat ini kita pesimis untuk mendapatkan pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah dan yang sayang kepada rakyatnya. Ya, mengharap rahmat Allah wajib, harus, tidak boleh putus asa. Akan tetapi saya menggugah kepada kita semua warga NKRI
tanpa memandang suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Kita tumbuhkan rasa cinta yang sesungguhnya. Hindari kemunafikan-kemunafikan. Jangan gunakan kalimat-kalimat benar, tapi untuk hanya mencapai tujuan nafsu kekuasaan. Tapi sesungguhnya jauh panggang dari api. Kita juga dengar ya dari Pak Jenderal Dharma Parungon, ya, yang mana beliau seorang non-muslim, saya hargai integritasnya, cinta kepada negeri ini itu sangat luar biasa. Beliau sangat lantang menyampaikan yang sesungguhnya kita tidak tahu di belakang layar. Semoga negeri ini akan benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu, ya. Warsuk ahlahum. Jadi warsuk ahlahu bisa, warsuk ahlahum bisa ya, karena kita jamak ya, warsuk ahlahum. Allahumma ij'al, ya Allah jadikan hadza baladan amina, negara ini menjadi negara yang aman, diberi keamanan. Negeri ini itu semoga Allah menjadikan negeri ini menjadi negeri yang aman. Warsuk ahlahu, warsuk ahlahum, dan penghuninya diberikan rezeki yang halal dan thayyib. Kita sekali lagi kita harus sering ingat apa yang disampaikan Imam Ali karramallahu wajhah. Saya tidak risau dengan kebatilan, tapi yang saya risaukan adalah orang yang berkompeten melawan kebatilan, diam, bahkan saat ini sudah menjadi bagian dari orang yang berbuat batil. Semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini diberikan negeri yang aman, diberikan pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah dan yang sayang kepada rakyatnya. Mari sama-sama lawan kemunafikan, lawan kezaliman, lawan kemungkaran. Kita tidak punya kebencian kepada siapapun. Yang kita benci adalah kezaliman, kemungkaran, kemunafikan, kefasikan. Karena memang Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk memerangi kemungkaran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.